رواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله ينور قلوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويصلح أعمالنا، وأن الله يشفي مرضانا ويغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، خصوصا لمشايخنا منهم أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، ثم لصاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي وجميع الأئمة والعلماء، أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صارقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين، معاشر الحاضرات المستمعين المستمعات, pada minggu kemarin kita sudah memasuki bab tentang adab bagaimana seorang muslim itu ketika berada di kamar mandi. Kemarin sudah kita sampai bab ketika kita hendak atau setelah selesai kita membuang hajat kita itu, maka jangan lupa disunnahkan itu al-istibra'. Memastikan, istibra' itu memastikan agar sisa-sisa yang masih berada di kemaluan kita itu betul-betul habis dan hilang. Itu namanya al-istibra'. Tata caranya, kaifiyahnya istibra' itu ada dua macam. Pertama dengan at-tanahnuh, berdehem. Makanya kalau misalnya berdehem itu sunnah. Nah itu. Jadi jangan dianggap tidak ada nilainya di sisi Allah. Berdehem itu bagian dari sunnahnya Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kita ketika
akan mulai yang namanya cebok. Nah, sebelum cebok itu kita istibra' dulu, tanahnuh dulu. Agar apa? Sisa-sisa yang ada di kemaluan kita itu betul-betul hilang. Atau kalau seandainya masih belum yakin, masih ragu kalau seandainya belum yakin nih dengan apa? Dengan berdehem tadi masih ada tersisa, disunnahkan an-natr. Apa itu an-natr itu? Kemaluan kita itu diurut sampai 3 kali untuk memastikan bahwasanya sisa-sisa yang ada di dalam kemaluan tersebut betul-betul sudah keluar. Nah, itu sunnah. Jadi jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele yang seperti itu. Justru di situ kadang nilainya sangat besar di sisi Allah. Sebagaimana juga kemarin itu di antara amal jariyah itu yang pernah kita bahas tuh, menyiapkan apa? Sendal di kamar mandi. Nyiapkan sendal. Misalnya di masjid ini ada yang dia infaknya tadi, dia sedekah sendal. Untuk apa? Membantu orang-orang yang buang hajat itu agar apa? Agar ketika buang hajatnya pakai sendal. Karena bagian dari sunnah. Jadi jangan sampai ada rasa was-was nantinya. Ada rasa was-was keinjak yang namanya najis tadi. Ketika kita buang tadi tidak sadar kita. Nah, ketika kita pakai sendal, insya Allah aman. Dan juga kita dilarang kemarin itu dilarang untuk membuang air ludah kita ketika kita sedang buang hajat. Nah, itu jangan buang hajat. Jangan berludah katanya. Karena ada riwayat disebutkan warada annal busaq 'alal kharij min asy-syakhs yurisul waswas. Ada riwayat mengatakan bahwasanya berludah ketika kita sedang buang hajat itu akan apa? Menimbulkan di diri kita itu rasa was-was. Was-was. Jadi kena penyakit was-was. Lagi buang hajat berludah. Nah, ini bakal kena penyakit namanya penyakit was-was. Bukan itu saja katanya. Wasufratul asnan. Giginya jadi kuning. Nah, itu. Boleh tuh nanti cek giginya kuning enggak? Ya. Wa yubtala fa'iluhu biddam. Giginya gampang yang namanya keluar darah. Nah, itu. Jadi diberikan yang namanya penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dan juga ini bagi yang hobi pakai siwak. Hobi pakai siwak, jangan salah menggunakan siwaknya. Harus tahu tempatnya juga. Orang yang pakai siwak jangan salah. Kenapa? Wasiwak halal khala yurithun nisyan wal ama. Kadang orang terlalu over dengan siwak tadi. Standby terus siwak tuh. Lagi ngaji pakai siwak, lagi siwak terus. Nah, bahkan lagi apa? Lagi buang hajat pun pakai siwak. Nah, ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Nah, jadi harus tahu kita itu. Ibadah yang benar itu. Wasiwak halal khala yurithun nisyan wal ama. Orang yang pakai siwak lagi buang hajat kayak gini, dia buang hajat dia pakai siwak. Akan menyebabkan apa? Menyebabkan kena penyakit pelupa. Kena penyakit pelupa, juga kena penyakit yang namanya kebutaan, rabun matanya. Nah, itu. Jadi siwak itu aslinya bagus untuk mata. Di antara bagus untuk gigi juga bagus untuk mata faedahnya. Tapi jangan salah dalam penggunaannya. Kalau mau baca Quran bagus tuh pakai siwak. Ketika mau wudu bagus pakai siwak. Ketika sholat bagus pakai siwak. Tapi jangan ketika buang hajat juga pakai siwak. Malah tidak baik. Wa tulul qu'ud fihi yurisu waj'ul kabid wal bawasir. Nah, orang yang kena bawasir itu ambeien.
dan juga penyakit liver. Apa liver? Hati ya. Nah ini. Biasanya orang yang terkena penyakit liver sama bawasir tadi apa namanya? Ambeien. Itu kenapa? Karena suka duduk berlama-lama ketika buang hajat. Senang dia, tafakur kata dia. Tafakur. Macam-macam dipikirnya itu. Tafakurnya sambil ya. Nah itu. Itu bahaya. Menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit apa katanya? Yurisu waj'ul kabid wal bawasir. Menyebabkan penyakit liver sama penyakit ambeien. Nah itu. Ini perlu kita sebagai mukmin, sebagai muslim ini ilmu kesehatan tibbun nabawi. Nah, inilah yang namanya ilmu kedokteran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kadang kita betul-betul kalau yang namanya dari dokter 100% percaya ya, takut kita. Nah, ini dokternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tidak pernah dengar sejarahnya Rasulullah itu kena penyakit, ya? Ada sejarahnya Rasulullah terkena penyakit? Tidak ada. Rasulullah itu hidupnya betul-betul sehat. Jadi tidak ada namanya kalau seandainya orang Muslim kok jorok, itu bukan cerminan Muslim sejati. Pakaiannya bersih, wangi, tubuhnya bersih. Di antara sunnahnya Rasulullah, kumisnya dirapikan, jenggotnya dirapikan. Bukan berantakan kayak apa? Nggak ada aturan. Rapi, Rasulullah itu rapi. Rasulullah itu rapi. Jadi sunnahnya Rasulullah, di antara sunnahnya Rasulullah itu adalah kerapian. Nah itu. Jadi jangan mempersepsikan tuh sunnah itu nanti akhirnya berantakan, hidupnya berantakan, tidak bersih. Tidak. Justru sebaliknya. Nah itu. Wal imtikhad. Nah, ini juga buang ingus. Lagi buang hajat, buang ingus. Tidak bagus. Yurisus samam katanya. Bikin apa? Bikin pekak. Nah, bikin pekak katanya. Wa tahrikul khatim. Jadi lagi buang hajat, cincinnya digerak-gerakkan. Kadang tuh orang iseng-iseng, biasa. Bingung mau ngelakuin apa tuh kalau di kamar mandi itu kan? Macem-macem lah. Dilihat nih kukunya ini ada tembus kan, yo. Nah itu. Ya. Wa tahrikul khatim ya'wi ilai syaitan. Digelantungi oleh setan. Wa takallum bila daruratin yurithul maqad. Nah, ngomong di dalam kamar mandi enggak bagus itu. Untungnya di situ enggak ada ketutup ya. Kamar mandi kita ini. Antara kamar mandi satunya ketutup ya. Jadi enggak kedengeran. Kan ada kamar mandi itu. Kalau misalnya di pesantren biasa seperti itu. Saut-sautan, lempar handuknya. Nah, itu. Karena saya pengalaman. Itu enggak bagus seperti itu. Sampo. Nah, itu. Di sana di situ kebuka enggak? Satu sama lain. Nah, itu. Jangan tuh. Jangan lagi itu. Karena saya pengalaman soalnya. Saya juga mondok. 10 tahun saya mondok. Wa takallum bila daruratin yurithul maqt. Berbicara di kamar mandi tanpa ada hajat. Tanpa ada hajat, ngobrol. Apalagi kalau ngobrolnya sambil apa? Sambil ghibah. Wah, bahaya tuh. Sedobel-dobelnya sudah ghibah. Ngomongnya ghibahnya di mana? Di kamar mandi. Tepuk tangan tuh, setan iblis seneng dia. Apalagi santri, jangan. Santri itu harus ciri khasnya apa? Betul-betul contoh tauladan yang terbaik untuk generasi saat ini. Jadi seorang santri itu harus menunjukkan ini loh. Orang yang terpelajar, orang yang terdidik, kalau seandainya mau mendidik anak, orang tua ingin mendidik, contohlah santri-santri yang ada di pesantren. Akhlaknya bagus, kehidupannya bagus, semuanya bagus. Jadi orang tua itu tidak ragu. Oh iya betul.
Nih anak saya harus di pesantren. Kenapa? Karena akhlaknya anak santri itu jempolan. Dan memang sejarah mencatat seperti itu. Kalau kita lihat tuh yang namanya anak yang dididik di pesantren itu memang akhlaknya terpuji. Pulang yang dulunya badung, yang dulunya bengal di rumahnya, yang dulunya degil dan segala macamnya, pulang masya Allah dia. Dengan akhlaknya sama orang tua, tidak berani lagi ngangkat suara, apalagi ngebantah. Nah, itu contoh yang terbaik. Harus santri itu menjadi contoh yang terbaik. Itu diantara bahayanya apa yang kita lakukan ketika di kamar mandi. Makanya juga disunnahkan untuk ditutup kepala kita ketika kamar mandi itu. Jangan lupa tuh. Kalau pecinya nggak ada ini peci biasa ya sudah, pakai peci lebih bagus. Itu sedikit tentang adab-adab kita di dalam kamar mandi. Juga di antara adabnya ketika kita buang hajat, sudah kemarin sudah dijelaskan, jangan menghadap kiblat. Kalau buang hajat jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat. Nah, misalnya kita tidak boleh kita buang hajatnya ngadap ke sana, tidak boleh. Kenapa? Kita membelakangi kiblat. Nah, tidak boleh juga menghadap atau membelakangi. Dan juga jangan buang hajatnya di tempat orang nongkrong. Nah, ini kalau dulu ya, kalau sekarang tidak mungkin ada orang mau itu, pesing pastinya. Ya, wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan sampai kita buang hajat di tempat orang-orang yang berbicara, ngobrol, duduk bareng gitu, nongkrong. Wa fi dhillihim, di tempat naungan mereka. Ini kadang ya misalnya kalau lagi perjalanan, jangan itu kita kencing sembarangan tuh. Kebiasaan kencing sembarangan tuh. Jangan juga kencing di pohon. Nah itu tidak boleh itu. Hati-hati itu kadang ada hamba Allah di situ. Jangan nanti disalahkan nanti. Kemaluan jadi panjang lebar. Bingung tuh. Ya. Yang bawahnya itu jadi panjang. Marah itu, ganggu tempat tinggalnya itu. Kita tidak tahu. Karena kita ini termasuk seorang muslim ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita ini orang mukmin ini beriman kepada yang gaib. Dan jelas bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat oleh manusia. Nah itu. Jadi jangan sampai salah. Ya. Wa fidhim wala tabul fil ma'ir rakid. Nah, jangan juga ketika kita buang air kecil, jangan di tempat genangan air. Nah, jangan. Apalagi genangan air itu di tempat orang berwudu. Jangan. Dosa itu nantinya. Ini tidak bagus. Wala tabul fil ma'ir rakid katanya. Kenapa? Li'annal baula fihi makruhun. Kencing di situ hukumnya makruh, wa qila haramun fil qalil. Kadang bisa menjadi haram, dosa kita kencing di situ. Jangan remeh. Jadi kencing bisa dosa kita. Kalau seandainya airnya tadi sedikit. Apalagi kalau punya orang, itu pun kalau punya kita itu. Itu kalau seandainya punya kita itu. Wa mahallul karaha idza kana mamlukan lak au mubahan wa lam yastabhir. Kalau seandainya tadi hukumnya makruh tadi, kalau seandainya itu punya kita hukumnya makruh. Atau tempat umum. Kalau seandainya milik orang lain, sudah hukumnya haram. Wala tahta syajaratil muthmirah. Jangan juga kencing tadi seperti tadi di tempat pohon yang berbuah. Jangan tuh. Jangan buang hajat kecil, hajat besar di tempat pohon yang berbuah.
Wala fil juhri. Nah, ini kadang nih anak-anak kecil nih. Anak-anak kecil jangan kencing yang ada lobangnya itu. Nah, itu. Kadang suka lihat ada lobang tuh, nah, mulai tuh. Coba masuk pas lah. Ya, jangan. Jangan tuh. Wala fil juhri. Kenapa? Di situ ada makhluknya Allah nantinya. Hebat enggak Islam itu? Begitu kasih sayangnya. Islam itu begitu mengajarkan kasih sayangnya kepada siapa saja. Makanya Islam betul-betul yang mengamalkan hakikat rahmatan lil alamin, betul. Sampai urusan kencing saja. Kita tidak boleh menyakiti hewan tadi, mengganggu hewan tadi di tempat yang berlobang tadi. Wala fil juhri. Wahdharil ardh sulbah. Nah, ini kalau seandainya di tempat yang lapang, bukan tempat yang tertutup. Kalau seandainya kencingnya di tempat terbuka. Wahdharil ardh sulbah wa mahabbar rih. Nah, jangan kalau seandainya angin lagi kenceng, jangan buang air. Jangan buang air tuh, nanti apa? Kena percikannya tadi. Nah, itu. Ihtirazan minar rasyas, untuk menjaga dari apa? Dari percikan. Wattaki fi julusika. Nah, khususnya yang anak kecil nih, mulai dari sekarang dididik. Anak-anak kecil, adik-adik, mulai dari sekarang ketika mau buang hajat, posisikanlah dalam keadaan jongkok. Jangan berdiri lagi sudah. Kalau seandainya ada orang tua seperti itu, ya sudah berubah dong. Masa sudah tua masih buang hajatnya berdiri, malu dong. Aib itu. Aib kita. Penyakit itu bakal menimbulkan penyakit itu. Orang yang suka orang yang suka buang hajatnya tadi kencingnya berdiri itu. Kalau nggak percaya ya sudah, praktekkan aja terus nanti. Wah, nggak percaya ya sudah, silahkan. Karena ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Wattaki fi julusika ala rijlikal yusra wala tabul qa'iman. Jangan kencing berdiri. Buang hajat, buang air besar juga berdiri, jangan. Jangan. Kecuali apa? Illa an daruratin. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Memang tidak ada lagi tempat untuk kita buang hajat kecuali harus berdiri, ya sudah. Darurat. Ingat, dalam keadaan darurat baru diperbolehkan itu. Kalau seandainya tidak dalam keadaan darurat, ya sudah, cari tempat sekiranya kita buang hajatnya tadi dalam keadaan jongkok, bukan duduk. Nah, kalau sekarang ini sudah dibikin apa? Duduk. Tidak bagus itu. Kesehatan juga tidak bagus. Orang yang buang hajat seperti itu tidak bagus kesehatannya itu. Karena masih ada sisanya yang seperti itu. Kenapa diajarkan seperti ini? Seperti ini karena apa? Karena apa? Nanti keluar semua yang namanya sisa-sisa, tidak ada tersisanya itu. Kalau seandainya pun tidak bisa seperti ini, sudah jongkok seperti biasa. Jongkok seperti biasa. Wajma' fil istinja bain isti'malil hajar aw ma yaqumu maqamah. Nah, ini kalau mau afdal, yang namanya buang ketika mau cebok itu pakai batu baru pakai air, ya kan? Kalau sudah air, ya sudah air saja. Aw ma yaqumu maqama bainal ma'. Fa in aradta al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Jadi yang paling afdal itu ya tadi. Kalau yang paling afdal itu cara istinja itu pakai batu baru air. Urutan yang kedua pakai air. Karena kalau yang pakai batu itu nanti riskan sekali, ya, karena kalau seandainya tidak ada air, dia hanya pengganti saja. Jadi boleh kita menggunakan batu itu kalau tidak ada air. Kalau tidak ada air. Tapi kalau seandainya ada air tidak boleh, harus pakai air. Tidak cukup kita pakai batu. Tidak cukup kita pakai batu itu. Fa'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin. Nah, kalau tadi kita mau mempraktekkan tadi, sekali-sekali bolehlah. Sekali-sekali bolehlah.
Jadi dulu waktu di pesantren pernah ngamalin. Yang penting ngamalin, pernah ngamalin, pakai batu. Batunya tadi 3, yang punya sudut, sudut bukan yang bulat, tapi yang punya sudutnya. Pakai 3 batu. 3 batu dalam satu batu itu punya sudut, atau satu batu punya 3 sudut. Nah, segitiga. Misalnya ada batu bentuknya segitiga. Cukup. Pakai batu. Pertama ke arah kanan, terus ke arah kiri, baru ke tengah. Nah, sudah, baru dicebok dengan air. Nah, itu afdal. Itu paling afdal. Kalau mau urutan kedua, afdalnya pakai air saja sudah cukup. Nah, jadi tidak boleh kita kalau seandainya ada air, cuman hanya pakai batu saja tidak boleh. Karena masih tersisa itu. Fa'alaika an tasta'mila 3 ahjarin tahiratin. Nah, pakai batu yang suci, munasyafatin. Tamsahu biha mahallan najwi, yang mana batu tadi yang mempunyai sudut yang bisa menghapus atau mengangkat yang namanya tempat kotoran tersebut. Bihaitsu la yanqulul hajaru an najasa minhu. Sampai najis tadi bisa pindah, nempel di batu yang sudut tadi. Wa kadzalika tamsahu al-qadib fi 3 mawadi' min hajar. Begitu juga kemaluan depan. Nah, kemaluan depan yang laki-laki ini ya. Kemaluan depan yang laki. Nah, itu sama 3 kali. Fa in lam yahsul al-inqa' bi 3 wajib al-inqa' fatammim 5 aw 7. Jadi kalau seandainya pakai batu tadi, kalau seandainya 3 kali tidak cukup, tidak bersih, 5 kali. 5 kali tidak bersih, 7 kali. Pokoknya harus ganjil. Ila an yunaqqa bil autar, fal itar mustahab. Jadi yang namanya ganjil itu sunnah. Wal inqa' wajibun. Membersihkan tadi hukumnya wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Itu sudah jadi adatnya kita ya. Sudah jadi tabiatnya kita. Setiap yang namanya buang hajat pasti tangan apa? Nah, tangan kiri, jangan tangan kanan ya. Wala tastanji illa bil yadil yusra, pakai tangan kiri. Wala tastanji bil ma' fi mawdhi'i qada'il hajah. Nah, jangan kita ceboknya di tempat kita buang hajat kalau seandainya bukan tempat yang disiapkan. Kalau ini sudah disiapkan. Ini kalau orang dulu mana ada yang namanya kloset itu? Apa namanya kloset ya? Tidak ada dulu. Jadi dia ngelihat tempat sudah di situ kosong, buang di situ. Nah, setelah buang hajatnya pindah dia. Di situ dia cebok, pindah posisi cebok. Nah, cara dulu tidak ada kamar mandi. Kalau sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada kamar mandi, ada tempat, bersyukur kita. Bersyukur kita hidup di zaman yang sudah semuanya difasilitasi itu. Jadi kalau seandainya di tempat seperti itu ya tidak apa-apa. Jangan pindah nih, kata Habibnya dipindah. Tidak, karena itu sudah dipersiapkan, sudah ada tempatnya. Sudah ada tempatnya. Wala tastanji bil ma' fi mawdhi'i qada'il haja wabda' fil istinja' bil qubul. Mulainya dengan kemaluan belakang. Wa qul 'indal faraghi minal istinja'. Nah, ada doanya. Ada doanya ketika kita setelah kita cebok. Ada yang hafal nih santri ini? Ada yang hafal enggak doa selesai cebok? Jangan bukan doa masuk kamar mandi ya. Bukan doa masuk kamar mandi. Tapi doa selesai cebok. Apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Jadi doa setelah istinja itu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya apa? Allahumma tahhir qalbi. Ya Allah, sucikan hatiku. Sucikan hatiku dari apa? Dari penyakit nifaq, dari penyakit kemunafikan. Nah, itu. Wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, jaga nih. Jaga kemaluanku ini dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang keji. Doa kita di kamar mandi kita dianjurkan doa. Kurang hebat apalagi ajarannya Nabi Muhammad ini. Jadi kemaluan kita ini dibentengi, dijaga,
Yang melihat itu tidak gampang naik spaning. Lihat apa? Naik spaning. Lihat apa? Tidak. Ketika orang itu selalu dia berdoa, minta perlindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan mendapatkan pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'una bihi wa yabsiru wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Jadi kalau seandainya seorang hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya, berusaha dekat kepada aku dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Contohnya ini. Contohnya ini. Masuk kamar mandi dengan adabnya, dengan sunnahnya. Ketika selesai dia buang hajatnya dengan sunnahnya tadi. Minta perlindungan terus. Sudah dapat penjagaan. Nah, inilah yang namanya wali min auliyaillah. Orang yang seperti ini wali itu. Yang dikatakan wali itu apa? Orang yang selalu dapat penjagaan dari Allah. Jadi kalau seandainya seorang nabi itu maksum anil ma'asi, kalau yang namanya nabi itu maksum, mustahil berbuat maksiat. Mustahil dia berbuat maksiat kalau seorang nabi. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu melakukan perbuatan mungkar, tidak mungkin. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak maksum. Yang namanya wali mereka tidak maksum, tapi mereka terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terjaga apa? Kalau seandainya dia tergelincir, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu suka lupa. Tapi berhubung ini hamba Allah yang Allah sayangi, ketika dia lupa dia ingatkan, sadar lagi. Nah, inilah yang dikatakan wali min auliyaillah. Inilah yang dikatakan mereka ini mendapatkan penjagaan. Jadi ketika dia khilaf, berbuat salah, langsung cepat-cepat dia taubat. Nah, itu bersyukur. Kalau seandainya kita dijadikan hamba Allah yang seperti itu, berbuat salah, sadar, nyesel, balik lagi, sadar, nyesel, itu bersyukur. Yang bahayanya apa? Ketika dia berbuat maksiat, dia lupa diri. Merasa dirinya itu disayang oleh Allah dengan apa? Dengan tidak diingatkan oleh Allah. Hati-hati, inilah namanya istidraj. Diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat bagi orang-orang yang tidak beriman, orang yang melampaui batas, itu sengaja Allah Subhanahu wa taala ulur mereka itu. Kenapa? Ketika waktunya tiba itu enggak bakal Allah lepas lagi orang seperti itu. Ketika waktunya sudah tiba, rasakan semuanya. Makanya orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka dihisab di akhirat itu bukan hanya dengan ketidakberimanan mereka itu kepada Allah, tapi nanti mereka disiksanya dengan apa? Dengan salat. Orang kafir itu nanti dapat azabnya dengan salat. Disebutkan di dalam surah Al-Muddatsir. Masalakakum fi saqar. Kenapa orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, kenapa kau masuk sakor ini? Mereka jawab bukan karena kami tidak beriman. Mereka jawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Kenapa? Karena kami tidak sholat, karena kami tidak membantu orang miskin, tidak bayar zakat. Ya, semuanya. Jadi dikumpulkan semuanya. Makanya ada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala diulur. Ketika waktunya fala yuflit, enggak bakal dilepas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita. Jadi ketika kita jadi hamba Allah, cepat-cepat selalu yang namanya kembali. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang selalu kembali itu. At-taibuna minadz-dzamb kama la dzamba lahu. Orang yang kembali, orang yang sadar, orang yang taubat dari dosanya itu, kata Rasulullah SAW, kama la dzamba lahu. Seperti apa? Seperti orang yang memang tidak berbuat dosa. Jadi usahakan. Makanya kita setelah sholat itu kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dianjurkan selalu istighfar itu. Biar apa? Yang namanya dosa-dosa kita itu selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini, amalkan ini.
Kalau seandainya selesai buang hajat, wa qul indal faragh min istinja, katakan, kata Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita selesai dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bi ardin aw bi ha'itin thumma ghsilha. Kalau dulu itu disunnahkan kita gosok. Kalau dulu kan orang buang hajatnya di sahra, di lapangan terbuka. Di lapangan terbuka itu habis cebok nih digosokkan. Habis gosok baru disiram dengan air. Kalau sekarang tidak ada pasir di kamar. Kalau misalnya ada pasir digosok sunnah. Seperti itu. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bi ardin aw bi haj. Tapi jangan, dinding ini jangan. Dinding ini jangan, hati-hati kita. Bakal najis. Kalau tempatnya terbuka, Tsumma ghsilha, baru setelah kita gosok-gosokkan tadi, baru kita cuci. Wallahu a'lam. Jam berapa? Isya. Berapa menit lagi? 11 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Insyaallah baru setelah adabul khala kita akan masuk baru adabul wudu, dan insyaallah kita campurkan dengan pembahasan fikihnya. Bab wudu, adabnya, sebelum adabnya kita jelaskan dulu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan babul wudu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Doanya dalam hati. Doanya di dalam hati. Dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji bukan diucapkan, bukan dilafazkan, bukan dilafazkan. Kalau di tempat yang memang di situ tidak dianjurkan disebutkan asma Allah. Ini kasusnya ini ketika di sahara. Di sahara. Kalau seandainya memang tempatnya itu bukan tempat yang mulia, ya sudah. Berdoa tadi di dalam hati. Allahu a'lam. Tafadhal. Ya. Kenapa, Pak? Pakai kertas, ya. Alladzi yaqumu maqam al-hajar, termasuk yang namanya sebagai pengganti dari batu itu sesuatu yang bisa menyerap. Tisu misalnya. Bisa. Yang penting kita harus tahu, jangan sampai ketika kita mengeluarkannya tadi melebar. Tuh. Jadi harus pandai-pandai. Kenapa pakai batu? Karena batu dia enak. Dia mencongkel, bahasanya mencongkel. Mencongkel. Tapi jangan keras-keras nanti. Nanti yang keluar darah semua nanti. Pelan-pelan aja. Misalnya ini. Misalnya kayak gini nih. Ini misalnya yang sudutnya tadi. Putar sini. Putar ke sini. Baru ambil tengah. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya tisu tadi bisa dia menggunakan yang seperti itu, silakan. Silakan. Lebih afdal pakai tisu, misal pakai tisu, baru setelah itu pakai air. Enggak apa-apa. Walaupun nanti ngeluber juga, sudah dibilas lagi dengan pakai air. Bisa. Segala sesuatu yang menyerap. Makanya kalau keramik tidak bisa. Kalau batunya tadi batu keramik tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak menyerap. Atau bambu misalnya. Bambu tidak boleh. Bambu itu dia tidak menyerap. Kayu, kalau kayu menyerap boleh. Jadi apa saja yang menyerap. Nah, itu pengganti batu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Pak. Membelakangi kiblat. Itu dikategorikan di dalam ruangan atau di luar ruangan? Dua-duanya, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan. Bagaimana kalau kita di suatu tempat atau tempat WC umum yang dikatakan itu, sementara fasilitasnya itu tidak memadai dengan apa? Kalau seandainya memang sudah disiapkan seperti itu dan memang rupanya posisinya memang menghadap kiblat, ya sudah. Itu lain lagi keadaannya. Berarti keadaannya bukan keadaan yang keadaan normal. Keadaan bukan keadaan normal. Kalau seandainya bisa kita usahakan miring sedikit, ya miring sedikit. Yang penting jangan pas dia menghadap kiblat. Nah, itu. Usahakan.
Tapi kalau seandainya memang tidak bisa lagi, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Terus satu lagi Ustaz, tentang istinjakan kita tadi, orang yang hidup sudah kita ketahui kan. Sekarang yang istinjakan orang yang telah meninggal dunia. Sewaktu kita membersihkan dia punya Kemaluan. Iya. itu buang airnya itu banyak sekali. Aha. Nah, yang kita tanyakan sampai di mana kriterianya yang bersih gitu Ustaz. Ya kalau seandainya Makin kita tekan perutnya makin banyak diambilnya. makanya sunnah, memang sunnah, disunnahkan kita tekan dulu perutnya tadi kan, diginiin kan. Nah, disunnahkan tuh biar apa? Biar kotorannya habis. Kalau seandainya memang sudah sampai tidak sanggup lagi, memang banyak, makanya kita disunnahkan apa? Ditutup dengan apa? Dengan disumbat. Ya, disumbat. Nah, itu. Ya, kalau emang tidak bisa masuk terus lagi keluar lagi, ya sudah. Tidak habis-habis ini bakal menghabiskan waktu, maka disumbat. Ya. Tapi disunnahkan, disunnahkan bersihkan dulu. Ada lagi? Adik-adik ada yang mau tanya? Adik-adik? Tidak apa-apa? Tidak apa? Berapa menit lagi waktunya? 8 menit lagi ya. Hukmul udhiyah yang kita baca kitab Syamsul Munirah ya. Kitab Syamsul Munirah, hukmul udhiyah. Walladzi yukhatabu biha. Siapa saja yang dianjurkan itu untuk melaksanakan udhiyah itu. Hukumnya siapa saja yang al-udhiyah itu sunnatun muakkadatun. Hukum berkurban itu apa? Sunnah muakkadah. Jadi bukan wajib. Jangan kayak beban gitu. Ya, apalagi yang memang tidak mampu sudah. Tidak usah sampai berutang. Minjam ke bank, minjam ini, apalagi minjam ke bank nanti. Biar menjaga image-nya tadi. Tidak. Kalau seandainya sudah tidak mampu sudah. Ya. Sunnatun muakkadatun fi haqqina. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kata Imam Syafi'i, aku tidak memberikan tolerir kepada orang yang mampu tapi dia tidak mau melaksanakan berkorban tadi. Artinya apa? Kalau seandainya orang tadi mampu, dia tinggalkan yang namanya korban, hukumnya makruh. Tapi kebanyakan kita ini kalau makruh ini kayak anggapannya mubah, sayangnya kita nih. Ini mindsetnya kita ini sayangnya apa? Sesuatu yang namanya makruh itu kayak mubah. Ini makruh juga. Hati-hati itu. Hati-hati yang seperti itu tuh. Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Beda dengan yang namanya mubah, beda dengan yang namanya jaiz. Kalau jaiz itu khiyar, kita diberikan pilihan, mau laksanakan monggo, kita tinggalkan juga monggo. Tapi kalau yang namanya makruh ini ada nilainya, ada pahalanya di situ. Ada pahalanya. Ketika dia ninggal, ini perbuatan yang tidak baik ini tidak mau aku. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak sampai derajatnya derajat haram. Sudah. Ini berarti ini betul-betul termasuk orang-orang yang memang memuliakan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika ada orang seperti ini, mudah-mudahan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ada orang makruh juga, ini takutnya saja. Ini seakan-akan dia meremehkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau, tidak suka. Rasulullah meninggalkan, tapi dia kerjakan, takutnya nanti turun derajatnya turun. Nah itu. Ya. Jadi hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah, tapi bisa menjadi wajib. Wajib ketika dia ngomong ini kurban saya. Nah, ketika dia ngomong ini kurban saya jadi wajib itu. Kecuali dia hanya mengabarkan. Ini aku hanya cuma mengabarkan saja bahwasanya ini loh yang namanya hewan kurbanku. Nah, lain lagi ceritanya. Tapi kalau seandainya ini aku jadikan ini hewan kurbanku, ini termasuk nazar, kata-kata nazar. Maka menjadi wajib. Dan menjadi wajib berbeda dengan hukum kurban sunnah. Hati-hati. Kalau yang wajib ini semuanya harus diserahkan semua kepada fuqara dan masakin. Tidak boleh dia
makan sedikit pun dari korbannya tersebut. Tidak boleh dia. Tapi kalau seandainya korbannya tadi sunnah, dia punya hak. Aku minta ini, haknya dia. Tidak boleh panitia ngatur-ngatur itu. Wah, tidak. Sudah diatur seperti ini. Loh, haknya si pekorban. Aku minta hati, aku minta daging, aku minta paha. Haknya dia. Haknya dia. Kalau misalnya aku minta semuanya misalnya, berikan sekedarnya saja misalnya. Aku mau korban ya, yang aku mau bagikan 5 kilo saja. Haknya dia. Jadi jangan panitia nanti marah-marah nanti. Oh ini kau ini korban apa enggak? Ya sudah aku korban. Apa hakikatnya korban itu? Iraqatud dam. Menyembelih, mengalirkan darah. Hewan-hewan korban. Itulah yang namanya korban. Dan untuk mendapatkan pahala korban tadi dikatakan dia sudah berkorban kalau seandainya daging yang sedikit tadi dia sudah dia bagikan, dah harus seluruhnya. Nah itu. Jadi jangan sampai panitia itu jadi musyarri' dia, ngatur-ngatur seakan-akan dia yang menentukan syariat. Ya? Kenapa? Depending itu apa maksudnya? Si pekorban ini udah meminta ini pada kita. Sementara pekerjaan kita memotong-motong ini belum selesai. Ya. Kan kita pending. Ya. Selesai ini baru kita ambil. Boleh, lain lagi itu kan berarti tetap dikasih. Iya. Tetap dikasih haknya tadi tetap dikasih, lain cerita. Ini enggak dikasih. Kadang-kadang memaksa Pak Ustaz. Hah? Jadi yang korban juga harus tahu sudah minta disembelih, harus tahu diri. Harus tahu diri juga. Iya, sudah dikorbankan, sudah disembelih, sudah dicincang. Ya, bilang aja, kenapa tadi enggak korbankan aja sendiri, potong sendiri, cincang sendiri. Nah, itu. Jadi satu sama lain harus sinergi ya. Harus punya korelasi dia tuh. Jadi jangan main menang-menang sendiri. Sama, kecuali kalau haknya sudah dikasih, ala kulli hal. Tapi kalau seandainya tidak boleh nih, nanti dulu. Akhirnya nanti nggak dikasih. Nah ini lain lagi ceritanya. Ya. Dadan ya. Sedikit. Wal mukhatab bil udhiyah al muslim al baligh al aqil al hurr al mustati'. Nah orang yang diperintahkan, yang disyariatkan tadi untuk berkorban itu adalah orang muslim. Ingat, muslim. Jadi tidak ada yang namanya korban dari orang non muslim. Sumbangan ini disebutkan namanya dia non muslim. Tidak ada. Al-baligh, dia sudah baligh. Al-aqil, berakal, al-hur, merdeka, dan dia memang mampu. Nah ini 4 kategori ini kalau seandainya ini baru dia boleh dia namanya sah dia berkorban. Tapi kalau kurang dari ini dia tidak sah untuk berkorban. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.